这个怎么买？这个多少钱一斤？这个多少钱？啊，你是啥意思？你不会说中文吗？中文 Chinese 说中文 This is China. HS6 susah. Iya, kalau lu cuma belajar dari textbook saja. Gue ini Huai. Gue bisa Mandarin bukan cuma karena gue belajar dari textbook saja. Di video ini gue bakal spill caranya bisa HSK6 tanpa jadi robot. Oke, so kenapa bisa begitu? Ya kenapa gue bisa ngomong gini? Karena gue udah lihat selama bertahun-tahun ya teman gue sendiri yang belajar Mandarin, mereka itu belajar mati-matian dari hafal vocab, terus les, belajar dari aplikasi flashcard. Tapi pas disuruh ngomong, kaku banget. Mereka gak bisa ngomong dengan kecepatan yang sama dengan orang China. Dan bahkan ada yang nadanya juga gak betul sama sekali. Sangat-sangat sulit untuk dimengerti. Nah, kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, berdasarkan yang saya lihat dari cara belajar mereka, ini semua bisa terjadi karena yang mereka konsumsi setiap hari itu cuma textbooks, cuma buku saja. Tapi orang Indonesia belajar Mandarin cuma dari buku aja. Jadi ini bukan salah lo, tapi salah cara lo. Oke, coba gue tebak cara kalian belajar Mandarin itu seperti apa. Ya, buka buku HSK, ya kan? Hafal vocab, mungkin tergantung 50-100 sehari. Terus pelajari grammar structure ya. Habis itu stres tes sendiri, salah, frustasi, dan besok diulang lagi. Betul nggak? Ya, apakah itu salah? Let's check it out. Hasilnya apa? Nah, setelah beberapa bulan, lu cuma bisa baca teks HSK 3 doang. Tapi pas orang China ngomong, Yo, 你好吗？这个价钱是怎么买的？这个车是多少钱？ Kalian nggak bisa jawab, kalian cuma bisa 我很好，你好，这个车是30万，这个车可以卖。 Bahkan nadanya yang kalian pelajari aja itu salah. Gitu. Bagaimana kalian bisa ngomong dengan orang China, bagaimana kalian bisa ngomong bahasa Mandarin dengan kecepatan yang betul, dengan nada juga yang betul. Dan solusinya apa? Simple. Lu cuma perlu ngubah 70% cara lu belajar dari textbooks ke entertainment. Check it out. Nah, dan ini adalah salah satu contohnya. Ya kan, kalian bisa nonton yang chill aja, nggak usah bersifat akademik. Kalian bisa nonton video-video yang menurut kalian bakal nyaman untuk nontonnya, kalian bakal chill untuk nontonnya. Salah satunya seperti ini, gue gak di-endorse sama sekali ya. Ini adalah salah satu vlogger yang gue suka banget di China, ya. Random. Dia bakal vlog lah, ya kan. Jadi kita bisa mengenal banyak sekali phrase-phrase baru yang bahkan nggak ada di buku dan bakal sesuai banget pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka ngomong juga kan, mereka pakai dalam sehari-hari, kata-kata yang benar-benar mereka pakai, nggak cuma ada di buku. Yap, dan nggak cuma dari towing, kalian juga bisa nonton video-video panjang. Kalau misalnya kalian suka video-video yang panjang seperti di YouTube, kalian bisa nonton di salah satu platform China yang namanya Bilibili ini. Ya, memang udah sangat terkenal dan sangat bagus. Dan kata-kata yang mereka pakai itu memang kata-kata yang udah dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang sangat-sangat applicable. Oke, selain dari dua platform yang tadi saya sampaikan, sebenarnya ada satu lagi cara platform alternatif atau cara alternatif untuk bisa belajar lebih baik, itu dengan melalui drama. Ya kan, nonton drama Dracin. Yang cewek-cewek pasti suka, karena apalagi yang suka nonton drama ya, itu akan sangat-sangat membantu karena memang percakapan yang ada di dalam, ya kan, mereka acting, jadi harus sangat serial mungkin gitu. Jadi drama akan sangat-sangat membantu ya, karena memang percakapan yang ada di dalam, ya kan, ekspresi, intonasi itu
sangat-sangat real gitu. Jadi karena cakapan mereka tuh memiliki ekspresi dan memiliki emosi. Jadi nggak kaku seperti yang ada di buku. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kalian manfaatkan ya dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Kalau misalnya ada yang alasan nih, sibuknya, aduh aku sibuk banget, nggak bisa belajar Mandarin, gitu, nggak ada waktunya. Itu hanya alasan. Ya, karena di dalam aktivitas kita sehari-hari banyak sekali klip-klip kecil, waktu-waktu, sela-sela waktu yang bisa kalian manfaatkan, dan itu akan sangat efektif juga, akan sangat memboost kemampuan Mandarin kalian. Ya. Salah satunya seperti saya sekarang lagi nyetir, dan ini adalah waktu yang biasa banyakkan orang pikir itu adalah sebuah pemborosan, gitu. Nggak ada waktu nyetir. Memang nyetir kita harus fokus ya, tapi kan daripada biasa nih kalau misalnya kalian bawa mobil itu pasti mendengar lagu, gitu. Dan belajar Mandarin salah satu paling efektifnya dengan entertainment yang seperti saya bilang gitu loh, 70% entertainment, 30% entertainment. Ya, jadi 70% kamu mau belajar textbook itu nggak masalah ya, belajar textbook nggak ada salahnya, tapi jangan selalu berpaku pada hanya textbook saja. Bagus banget.别问很可怕，我不是他的仔，再怕把手松开。Oke, dan gue mau ngomong jujur sama lo, HSK6 dalam 1 bulan itu mungkin kalau lo udah punya base Mandarin yang kuat dan lo punya full immersion tiap hari. Tapi kalau lo masih pemula, jangan bunuh diri dulu lah. Ya kan, ambil target yang strategis, ya, ambil mungkin HSK 3 atau sampai 4 dulu. So, coba-coba dulu dari yang awal, dari yang rendah dulu ya kan. Memang gue bisa selain HSK 6 ini hanya dalam waktu gue, jujurnya gue nggak belajar, gue belajar H-1 hari sebelum gue tes. Dan apakah berguna, apakah bisa gitu kalau lu punya base Mandarin yang kuat. Yang gue share di sini itu bukan jalan pintas ya, tapi ini jalan yang lebih cerdas ya. Nggak ada jalan pintasnya dalam belajar, harus punya niat, harus punya effort yang mau dikeluarkan ya. Jadi intinya, kuncinya itu 70% entertainment, 30% textbooks ya. Jadi 30% textbooks itu berguna. Yang gue nggak bilang di sini textbooks itu sama sekali nggak berguna, tidak ya kan? Tetapi ada yang base Mandarinnya udah bagus, tetapi tidak bisa menggunakan ilmu-ilmu yang udah didapetin, ilmu-ilmu yang udah diserap, vocab yang diserap. Mereka cuman tahu textbooksnya aja, kan? Cuma belajar sesuai buku. Gitu. Apakah textbook ada gunanya? Ada. Ya, di sini textbook adalah sebagai kerangka, ya, bukan gak ada gunanya sama sekali, berguna. Ya, tapi kalau cuma belajar textbook saja nggak akan bisa, gitu. Nggak akan bagus. Oke, jadi HSK 6 apakah susah? Masih susah kalau lo belajar pakai cara lama ya. Tapi dengan entertainment, dengan nonton Towing, Bichan, oke, even sampai nonton drama Aichi ya, drama-drama tersebut, belajar jadi nggak berasa belajar, dan itulah senjatanya. Kalau lo udah nyobain cara ini atau punya platform entertainment favorit buat belajar Mandarin, komen di bawah ya. Gue penasaran juga. Kalian paling suka nonton apa buat belajar Mandarin? Apakah drama, apakah Chongyi, atau mungkin ada vlog atau vlogger yang kalian suka? Boleh kalian komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan tips Mandarin dari gua selanjutnya. Xiacijian, bye bye.